Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih diperdebatkan jutaan orang di seluruh dunia. Apakah serangan 11 September 2001 atau yang dikenal dengan 9/11 benar-benar seperti yang diceritakan pemerintah Amerika? Karena ada yang bilang tidak sesederhana itu. Ada yang bilang gedungnya sudah dipasangi bom dari dalam sebelum pesawat menabrak. Ada yang bilang bukan pesawat beneran yang nabrak Pentagon, tapi rudal. Ada yang bilang satu kelompok orang tertentu udah dapat peringatan duluan. Jadi mereka nggak masuk kerja hari itu. Dan yang bikin makin serem teori ini nggak cuma beredar di kalangan orang biasa. Beberapa bahkan datang dari politisi, akademisi, sampai mantan kepala negara. Hai Sources, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen dimana kita bakal ngebahas dunia-dunia penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Jadi, di video ini kita bahas semuanya, mulai dari kejadian aslinya. Kita kenalan sama para korbannya, terus kita bedah satu-satu teori konspirasinya. Oke Sources, kita mulai dari awal dulu ya, biar semuanya jelas. Tanggal 11 September 2001, hari Selasa. Pagi-pagi banget, langit New York cerah. Orang-orang berangkat kerja seperti biasa. Nggak ada yang nyangka hari itu bakal jadi hari paling kelam dalam sejarah modern. 4 pesawat sekaligus menabrak gedung-gedung tinggi di New York. Jam 8.46 pagi, sebuah pesawat komersial tiba-tiba menabrak Menara Utara World Trade Center di New York. Atau yang lebih dikenal Menara Kembar. Orang-orang yang lihat dari bawah bingung dikira kecelakaan biasa. Tapi 17 menit kemudian, jam 9:03, pesawat kedua menabrak Menara Selatan. Live, di depan kamera. Disaksikan seluruh dunia. Nggak ada yang bisa bilang ini kecelakaan lagi. 2 menara setinggi 110 lantai itu terbakar. Asap hitam pekat memenuhi langit New York. Orang-orang di lantai atas kejebak nggak bisa turun. Nggak bisa kemana-mana. Belum selesai. Jam 9:37, pesawat ketiga nabrak Pentagon, yaitu markas besar militer Amerika Serikat. Nah, ini serangan langsung ke jantung pertahanan negara terkuat di dunia. Lalu jam 10:03, pesawat keempat, United Airlines Flight 93, jatuh di lapangan di Pennsylvania. Bukan karena ditembak, tapi karena para penumpangnya sendiri yang melawan para pembajak. Mereka tahu pesawat itu mau dijadikan senjata. Mereka memilih buat berusaha berhentiin, meskipun akhirnya mereka juga nggak selamat. Dan kemudian, 2 menara itu runtuh, satu persatu dalam awan debu yang luar biasa gede, menghantam jalanan Manhattan dan menguburkan semuanya. Semuanya terjadi dalam kurang dari 2 jam. Dalangnya, pihak Amerika bilang sebuah kelompok ekstremis bernama Al-Qaeda, yang dipimpin Osama bin Laden dari Afghanistan. Mereka kirim 19 orang untuk membajak 4 pesawat sekaligus. Masing-masing kelompok punya orang yang udah latihan jadi pilot di sekolah terbang di Amerika sendiri. Kita perlu ingat satu hal penting. Di balik semua drama ini, ada nyawa manusia. Ada nama. Ada keluarga. Total 2.977 orang meninggal. Itu belum termasuk 19 pembajak. 246 orang di keempat pesawat, 2.606 orang di Menara Kembar, dan 125 orang di Pentagon. Korban termuda namanya Christine Lee Hansen. Umurnya baru 2 tahun. Dia ada di pesawat itu bareng papa dan mamanya. Peter sama Sue entah mau kemana mereka. Yang pasti mereka nggak pernah sampai. Korban tertua Robert Norton, 82 tahun. Dia sama istrinya, Jacqueline, lagi dalam perjalanan ke pesta pernikahan. 2 orang tua yang seneng mau ngerayain momen bahagia orang lain, tapi takdir berkata lain. Kota New York kehilangan 441 petugas, mulai pemadam kebakaran, polisi, para medis yang lari masuk ke gedung yang terbakar, waktu orang lain lari keluar.
Mereka tahu resikonya, tapi tetap masuk. Dan para korban ini datang dari 77 negara berbeda. Ini bukan cuma tragedi Amerika, sourcers. Ini tragedi seluruh dunia. Kenapa kita bahas ini? Karena ini yang bikin banyak orang, terutama yang kehilangan orang tersayang, nggak bisa nerima kalau semua ini terjadi begitu saja. Rasanya terlalu besar, terlalu menyakitkan. Dan dari sana teori konspirasi mulai lahir. Teori konspirasi pertama soal 9/11 muncul di internet cuma beberapa jam setelah kejadian di hari yang sama. Seiring waktu, teori ini makin banyak, makin menyebar, dan makin liar. Apalagi pas media sosial mulai berkembang. Ada gerakan namanya 9/11 Truth. Orang-orang yang yakin fakta-fakta penting sengaja disembunyikan. Mereka bikin film, website, seminar. Salah satu yang paling viral adalah film seri Loose Change yang nyusun ulang cerita 9/11 dengan cara yang kedengarannya meyakinkan. Tapi banyak lainnya nggak bisa dibuktikan. Ada juga gerakan QAnon yang percaya ada pemerintah gelap di balik serangan ini. Bahkan mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, secara terbuka bilang versi resmi Amerika itu bohong. Oke, sourcers. Sekarang kita bedah satu persatu teorinya. Beneran nggak sih? Ini teori paling populer yang beredar. Katanya begini. Api dari bahan bakar pesawat nggak cukup panas buat ngeleburin baja. Jadi mustahil menara itu runtuh cuma gara-gara ditabrak pesawat. Pasti ada bom yang udah dipasang di dalam gedung sebelumnya. Kedengarannya masuk akal ya. Tapi ada yang bantah dalam teori ini. Katanya nggak ada yang pernah bilang bajanya meleleh, sources. Yang terjadi adalah bajanya melemah. Pas pesawat nabrak, lapisan anti kebakaran yang melindungi baja gedung itu rusak. Terus, sekitar 38.000 liter bahan bakar pesawat. Bayangkan, 38.000 liter tumpah dan nyebar ke banyak lantai. Apinya bisa sampai 1000 derajat Celcius. Di suhu segitu, baja mulai melemah dan gak bisa lagi nahan beban lantai-lantai di atasnya. Lantai mulai melengkung, tiang-tiang menekuk, dan akhirnya runtuh kayak domino. Gak ada bukti bom. Nggak ada rekaman suara ledakan yang biasanya muncul kalau gedung sengaja diledakkan. Nggak ada saksi yang lihat kabel atau alat peledak dipasang. Ini udah diinvestigasi panjang lebar sama National Institute of Standard and Technology, lembaga riset pemerintahan yang sangat serius, dan kesimpulannya sama. Nggak ada bom. Nah, ini yang sering disebut bukti paling kuat sama para pendukung konspirasi. Gedung 7 World Trade Center, gedung 47 lantai di dekat Menara Kembar, runtuh pada sore hari tanggal 11 September. Tanpa ditabrak pesawat, dan gedung ini kebetulan adalah kantornya CIA dan Departemen Pertahanan. Mencurigakan banget kan? Tambah seru lagi, ada video viral yang nunjukin reporter BBC lagi laporan live. Bilang gedung 7 udah runtuh, tapi gedungnya masih kelihatan berdiri tegak di belakang si reporter. Para konspirasi langsung nyimpulin, BBC udah dikasih bocoran duluan. Bukti ada yang ngatur semuanya, tapi faktanya gimana? Investigasi selama 3 tahun menyimpulkan gedung 7 runtuh karena kebakaran yang nggak bisa dipadamkan selama 7 jam. Apinya berasal dari puing-puing yang jatuh dari menara utara. Sistem sprinkler gedungnya nggak jalan karena pipa airnya rusak. Soal BBC yang kecepatan laporan, ternyata Reuters, yaitu kantor berita internasional, yang salah lapor duluan. Nah, BBC cuma ngutip punya Reuters. Itu kesalahan jurnalistik biasa, bukan konspirasi katanya. Ini teori yang paling berbahaya, sourcers. Klaimnya, nggak ada orang Yahudi yang mati di 9/11. Karena 4.000 karyawan Yahudi dapat email peringatan buat nggak masuk kerja hari itu. Dari sini disimpulin bahwa pemerintah Israel atau elit Yahudi global yang ada di balik serangan ini. Dan teori inilah yang paling berkembang hingga saat ini, sourcers. Setelah semua yang kita bahas, semua teori besar tentang 9/11, soal bom di dalam gedung, rudal di Pentagon, gedung 7 yang misterius, semuanya sudah diinvestigasi secara serius. Tapi teori-teorinya tetap hidup. Kenapa? Karena otak kita emang gak nyaman dengan kehilangan yang gak masuk akal. Ketika sesuatu yang sebesar
9/11 terjadi, rasanya mustahil kalau itu cuma dilakukan 19 orang dengan tiket pesawat. Pasti ada yang lebih besar di baliknya. Dan dari sanalah konspirasi tumbuh. Karena di balik semua teori ini, ada 2.977 nyawa manusia yang melayang, termasuk balita. Christine yang baru 2 tahun. Robert yang mau pergi ke pernikahan. Ratusan pemadam kebakaran yang lari masuk gedung yang terbakar. Mereka layak buat diingat, bukan cuma jadi bahan konspirasi. Oke Sourcers, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ClickSource ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita buat dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.